Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Bapak tadi, hari ini Bapak akan menjelaskan atau membuat video tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien risiko bunuh diri. Eh, Mungkin langsung saja, sebelum Bapak membahas apa itu risiko bunuh diri, karena risiko bunuh diri merupakan salah satu dari bentuk atau manifestasi sebuah schizophrenia atau gangguan jiwa. Bapak sebelumnya akan menjelaskan dulu bagaimana schizophrenia itu. Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku aneh dan gangguan atau terganggu. Kemudian ada lagi menurut Kopel 2007 itu menyebutkan bahwa skizofrenia itu ditandai dengan perasaan dianiaya, waham kebesaran, halusinasi, kesalahan berlebihan, dan marah. Kemudian gejala lain dari skizofrenia adalah menurut Bandero tahun 2015. Gejala skizofrenia dibagi atas dua kategori besar, yaitu positif atau hard symptom dan gejala negatif atau soft symptom. Nah, gejala positif meliputi ambivalen, associative delusion, delusi, ekoparaksia, flight of idea, halusinasi, ideas of reference, dan lain-lain ya. Kemudian sedangkan negatif itu meliputi alogia, ahedonia, apatis, katatonia, dan efek datar atau keengganan. Jadi kalau yang positif itu lebih sifatnya kegiatan sesuatu yang dilakukan gitu, kalau sesuatu kegiatan aktif gitulah intinya ya. Nah, kalau yang negatif itu suatu perasaan yang dipendam atau perasaan pasifnya seperti itu. Skizofrenia ada 7 menurut Arif dan Kusuma tahun 2015. Ada simplex, hebephrenia, katatonia atau paranoid, kemudian akut, residual, dan afektif. Kalau untuk bunuh diri itu lebih kepada, kalau waham itu lebih ke paranoid. Karena pertemuan ke depan, pertemuan selanjutnya insya Allah akan membahas waham ya. Tapi untuk pertama Bapak akan membahas risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri itu apa sih? Secara bahasa pun mungkin kita sudah mengetahui atau mengerti ya apa itu risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri adalah suatu kegiatan intinya ya, suatu aktivitas atau suatu seseorang yang memiliki risiko atau identifikasi atau keinginan untuk melakukan ke arah sana. Bunuh diri pasti sudah tahu, bunuh diri melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mengakhiri nyawa seseorang atau nyawa diri sendiri gitu ya. Kemudian jadi dapat disimpulkan risiko bunuh diri adalah seseorang yang berisiko untuk menyakiti diri sendiri, mengakhiri hidupnya secara sengaja dalam waktu yang singkat. Jadi sengaja melakukan suatu tindakan yang bisa membuat dirinya terbunuh gitu ya. Tanda gejala, banyak tanda gejalanya ya. Bapak sebelumnya akan jelaskan dulu ini menurut Fitria tahun 2019. Risiko bunuh diri itu memiliki beberapa gejala. Antara lain mengungkapkan keinginan untuk mati. Tapi kadang ada juga yang tidak mengungkapkan secara langsung gitu ya. Dan bahkan ada seperti ini. Ada yang kalau dia tuh ngomong mau pengen mati, kadang dia hanya menggertak. Cuman yang bahaya itu dia nggak ngomong pengen mati, tiba-tiba mati gitu aja. Ada yang kayak gitu, banyak malah ya. Kemudian mengungkapkan rasa bersalah dan keputusasaan. Nah, ini yang mungkin lebih reliable ya. Jadi pasiennya itu ngerasa bukan nggak hanya itu ya, nggak hanya suatu ucapan ya, tapi tindakannya juga mengindikasikan bahwa dia itu benar-benar putus asa kelihatannya seperti itu. Kemudian menunjukkan kalau perilakunya mencurigakan, biasanya sangat patuh. Jadi disuruh apa-apa nurut banget gitu. Yang selama ini mungkin nggak pernah istilahnya tuh nurut dengan mudah, tapi ini langsung menurut gitu. Disuruh ngapain nurut gitu. Kemudian memiliki riwayat bunuh diri. Jadi sebelumnya pernah mencoba untuk bunuh diri. Kemudian berbicara tentang kematian. Kemudian status emosionalnya biasanya kalau pada saat tahap kehilangan ada 5 tahap ya. Nah, ini adalah berada pada tahap depresi, tahap ketiga. Setelah kan tahap kehilangan ada 5 ya. Pertama denial, penolakan. Kedua anger atau marah. Ketiga depresi. Kemudian keempat bargaining, dan kelima itu acceptance. Jadi sebelum bargaining dia sudah depresi. Nah, pada saat depresi inilah dianya sering merasa bunuh diri. Kemudian memiliki riwayat kesehatan gangguan mental gitu nih ya, memiliki riwayat sebelumnya pernah PK atau sebelumnya pernah halusinasi, nah gitu.
Kemudian kesehatan fisik, biasanya orang-orang yang memiliki penyakit terminal, jadi sudah istilahnya sudah nggak ada harapan hidup gitu loh. Biasanya penyakit-penyakit terminal itu biasanya rentan melakukan bunuh diri. Ini lebih jelasnya dalam bentuk gambar. Yang pertama adalah history of substance abuse, jadi pernah mengalami kekerasan. Kemudian physical disability illness, memiliki dampak psikis, bukan dampak psikis, dampak fisik, fisiknya itu memiliki kekurangan. Misalnya orang yang baru mengalami kecelakaan, kemudian diamputasi tangannya atau kakinya atau bagaimana, nah itu riwayat risiko proses kehilangannya itu sangat berat. Kemudian pernah mengalami atau pernah anggota keluarga atau temannya itu bunuh diri. Jadi dia pernah, anggota atau keluarganya itu mengalami bunuh diri, pernah itu. Kemudian exposure bullying, jadi pernah sering atau mendapatkan bully, itu banyak yang kayak gitu ya. Dibully terus akhirnya bunuh diri, itu banyak sekali kasusnya seperti itu. Mental health condition, jadi memang benar-benar atau pernah mengidap penyakit mental. Kemudian sebelumnya ada anggota keluarga yang meninggal, jadi seolah-olah dia pengen nyusul gitu, atau anggota keluarga atau teman dekat ya yang meninggal, jadi seolah-olah dia pengen nyusul kemudian bunuh diri gitu. Kemudian access to harmful means, jadi pernah dia itu sudah memiliki atau menyembunyikan barang-barang yang berbahaya, misalnya pisau, kemudian silet, atau mungkin tali di dalam kamar dan lain-lain. Itu yang barang-barang yang berbahaya. Kemudian relationship problems, ini juga terjadi beberapa kali, malah sering kayaknya ya. Biasanya seorang suami istri atau suaminya atau istrinya selingkuh, pasangannya bunuh diri, itu jarang atau sering terjadi. Kemudian previous suicide attempts, jadi sudah pernah mencoba untuk bunuh diri, itu adalah beberapa risiko untuk orang melakukan suicide. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana sih kira-kira apa sih yang bakal ditunjukkan orang mau bunuh diri. Ini selain baca, ini ada warning signs, jadi semakin ke atas dia semakin tinggi risiko untuk bunuh diri. Jadi ini silakan dibaca. Yang misalnya ya ada kayak hopelessness, tidak ada harapan, kemudian threatening to harm and one's life, jadi sudah pernah menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Silakan dibaca aja nanti ya. Semakin ke atas semakin tinggi risiko untuk bunuh diri. Nah, namun ada juga menurut beberapa pendapat tanda gejala itu dibedakan beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori kognitif atau pengetahuan. Misalnya dia berpikir negatif tentang diri sendiri dan lingkungan, timbul dorongan atau stimulus untuk mati, kemudian memikirkan metode yang sesuai. Jadi dia tuh cari cara gimana sih bunuh diri yang paling mudah, bunuh diri yang paling mudah, cepat dan tidak terasa sakit, biasanya kayak gitu. Kemudian memikirkan metode yang sesuai, sudah tadi ya, memikirkan cara, alat dan waktu yang tepat, kemudian memahami dampak dan tindakan serta menyiapkan cara lain jika gagal. Itulah bentuk-bentuk atau tanda-tanda orang akan melakukan bunuh diri. Jadi dia kadang di handphonenya kalau ada orang bunuh diri, di history atau riwayat pencarian di Google itu biasanya dia mencari cara bunuh diri yang cepat, ada biasanya sekali-kali pasti ada dia gitu. Kemudian afektif tuh tampaknya atau sikapnya itu terlihat putus asa, harga diri rendah, terlihat kebutuhan tidak membutuhkan pertolongan, kemudian selalu gagal, menunjukkan mood yang depresi tadi ya yang Mbak sudah jelaskan ya, gagal dalam problem solving dan lain-lain. Jadi istilahnya tuh ya terlihat seperti putus asa, orang depresi gitulah ya. Kemudian secara fisiologis ini secara fisiknya ya dari tubuhnya itu dia penurunan kadar serotonin, peningkatan kadar kortisol, peningkatan TSH, thyroid stimulating hormone ya, TSH itu ya, TRH, kemudian peningkatan tofranil, kemudian penurunan namanya oksidase trombosit. Itu bentuk-bentuk dari kayak hasil labnya gitulah ya. Kemudian perilaku ini agak berbeda dengan afektif. Kalau afektif tadi adalah sikap yang ditunjukkan, nah kalau perilaku ini adalah kegiatan atau aktivitas yang ditunjukkan. Misalnya gelisah atau agitasi, perilaku di luar kekerasan atau normal, bicara lamban, menarik diri, tidak konsentrasi, tidak bisa tidur, tidak mau makan, impulsif dan lain-lain. Ini cocok lah ya beberapa orang yang mungkin pernah mengalami bunuh diri.
Nah, ini sosialnya, pasti dia menarik diri. Dan kadang risiko bunuh diri itu agak dikaitkan dengan HDR atau harga diri rendah. Nah, harga diri rendah itu merupakan salah satu tahap sebelum seorang itu melakukan bunuh diri, atau salah satu bentuk atau tanda atau manifestasi klinis seorang itu mau bunuh diri adalah harga dirinya rendah. HDR sudah ada juga di Askep Jiwa, mungkin nanti beberapa sudah memahaminya ya. Nah, ini rentang respon perlindungan diri. Jadi apabila seorang mengalami kegagalan atau sebuah apa ya namanya ya, lebih cenderung kegagalan sih ya. Misalnya orang itu mengalami kegagalan, yang adaptif itu dia akan meningkatkan dirinya supaya kegagalan tidak terulang. Nah, kemudian semakin ke kanan dia akan semakin negatif. Jadi misalnya pertumbuhan peningkatan risiko perilaku destruktif yang tidak langsung. Nah, apa bedanya yang langsung dengan tidak langsung? Yang tidak langsung itu misalnya dianya minum alkohol, yang selama ini tidak pernah minum alkohol, akhirnya merokok, kemudian minum obat-obatan, konsumsi obat-obat terlarang. Itu adalah terbentuk-bentuk memang tujuan dia tidak untuk merusak diri sendiri, dia tujuannya untuk mencari pengalihan gitu ya. Tapi malah itu sebenarnya merusak diri sendiri, tapi secara tidak langsung gitu ya. Kemudian pencederaan diri dan akhirnya bunuh diri. Kalau pencederaan diri ini sudah langsung, misalnya menyayat tangannya dan lain. Kemudian yang terakhir adalah bunuh diri. Itu adalah respon dari sebuah kegagalan yang dialami seseorang. Nah, ini risiko perilaku yang perilaku cedera diri ya. Jadi umur di atas 45 itu risiko tinggi. Kemudian jenis kelamin pria itu risiko tinggi. Hidup sosialnya terisolasi itu risiko tinggi. Cerai, pisah, janda, duda itu yang sendiri-sendiri itu ya, itu dia risikonya tinggi. Pengangguran risiko tinggi. Kemudian kesehatan fisiknya, dia ada penyakit mental atau kondisi terminal atau penyakit yang sudah tinggal menunggu ajal, itu juga risikonya tinggi. Kemudian depresi, halusinasi, delusi itu juga tinggi. Halusinasi yang sering ya, karena memang pada saat dia mendapatkan bisikan untuk bunuh diri, kalau dia tidak bisa mengontrol, bisa jadi dia lewat. Kemudian kecanduan alkohol, kemudian usaha bunuh diri minimal 1 kali, kemudian rencana pasti atau spesifik, kemudian caranya bisa dengan menembak diri, loncat, gantung diri. Kemudian tersedianya alat tersedia tuh risikonya tinggi. Jadi adalah bentuk-bentuk risiko orang bunuh diri. Nah, ini bunuh diri merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri kehidupannya. Berdasarkan besarnya kemungkinan pasien melakukan bunuh diri, kita mengenal dengan 3 macam perilaku bunuh diri, yaitu isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, dan percobaan bunuh diri. Nah, isyarat itu berarti hanya isyarat saja, kemudian ancaman itu secara verbal diucapkannya, dan percobaan bunuh diri langsung dia mencoba untuk bunuh diri. Itu tahapannya ya. Ini isyarat bunuh diri, nanti dibaca sendiri lah ya, karena berasa sudah menjelaskan tadi. Nah, ini ancaman secara verbal tadi ya. Kemudian ini percobaan bunuh diri, dia benar-benar mencoba langsung untuk bunuh dirinya gitu. Nah, coping, tahu coping ya? Coping itu adalah respon seseorang dalam menghadapi sebuah masalah gitu ya. Personal ability, tidak mampu memecahkan masalah, mudah sakit, itu personal ability ya, dan lain-lain. Kemudian social support, dia individu sendiri, tidak support sistemnya tidak bagus, misalnya orang tuanya tidak ada dan lain-lain. Kemudian material asetnya boros, pelit dan lain-lain. Positif beliefnya, dia motivasi tidak konsisten, distress spiritual dan lain-lain. Jadi itu adalah beberapa bentuk mekanisme coping orang pasien bunuh diri. Nanti silahkan dibaca saja. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi, denial, subreaktif, sama proyeksi. Kemudian ada fokus pengkajian. Kita sudah masuk Askep ya. Yang jelas fokus pengkajian kita pasti kelihatan kok pasien yang biasanya kalau gangguan mental sudah kelihatan, dia sudah menarik diri, isolasi sosial, kemudian dia tidak banyak ngomong, banyak diemnya, itu kelihatan biasanya. Gimana kemudian cara penanganan kita? Penanganan kita ntar lah. Bapak bahas dulu yang mana tadi? Nah, ini alam perasaan dulu ya. Alam perasaan sedih, ketakutan sudah bahas. Nah, interaksi selama wawancara. Pada saat kita wawancara pasien itu kelihatan juga. Jadi dia tuh sudah kontak matanya kurang, kemudian defensif atau dia curiga. Kemudian efeknya datar. Jadi diajak ngomong, diajak ketawa diem gitu. Banyak yang kayak gitu ya.
Kemudian coping maladaptifnya, cara penyelesaian masalah tidak baik, misalnya minum alkohol, reaksinya lambat, bicara bekerja berlebihan, kemudian mencederai diri dan lain-lain. Nah, kemudian berdasarkan data itu, jika ditemukan data bahwa pasien menunjukkan isyarat bunuh diri, masalah keberatan yang mungkin muncul adalah harga diri rendah. Jadi kalau misalnya dia masih isyarat saja ya, diagnosanya bukan risiko bunuh diri, dia hanya harga diri rendah. Karena kalau misalnya dia sudah sampai ke ancaman, dia risikonya adalah diagnosanya adalah risiko bunuh diri. Seperti yang kalian sudah ketahui, keperawatan jiwa itu menggunakan diagnosa tunggal atau diagnosa cuma satu. Kecuali berbeda dengan keperawatan lain, misalnya KMB itu dia banyak diagnosa, anak juga banyak diagnosa. Cuman kalau jiwa itu diagnosa keperawatannya adalah diagnosa tunggal. Jadi risiko bunuh diri udah satu aja. Nah, tindakan keperawatannya tujuannya adalah pasien tetap aman dan selamat, melindungi pasien. Nanti ada SP1, SP2, SP3. Nanti akan Bapak jelaskan pada saat kita praktikum. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu Bapak jelaskan, nanti ini bisa dibaca saja karena ini sudah ada sebenarnya. Sebelumnya sudah ada, pasti sudah dibaca. Mungkin Bapak akan membahas lebih dalam tuh yang ini dulu. Protective factor. Jadi kita tuh harus bisa menjadi orang yang mungkin bisa menjadi orang terdekatnya pasien lah, yang bisa untuk melindungi pasien agar tidak melakukan bunuh dirinya. Yang pertama adalah connection to other non-parental adults. Jadi dia memiliki hubungan kalau misalnya dia di rumah sakit itu memiliki hubungan yang baik dengan sesama pasien, mungkin ya sudah bagus ya, tapi ya atau dengan perawat. Jadi istilahnya kita care dengan dia gitu. Jadi selama kita care dengan dia tidak merasa sendiri. Itu hal yang penting untuk kita lakukan ya. Kemudian safety school, kalau misalnya di sekolah nih ya, di sekolah misalnya dia mendapatkan bullying dari teman-temannya, kita harus memastikan keamanan dia di sekolah gitu. Kemudian closeness to caring friends, jadi kedekatan seseorang, entah itu keluarganya, entah itu temannya sendiri, itu sangat bagus ya, sangat penting dalam menjadi protective factor atau menjadi faktor yang bisa melindungi pasien tersebut untuk melakukan bunuh diri. Kemudian overall resilience ini adalah kemampuan diri sendiri tiap orang. Memang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya orangnya bagus dalam resilience itu enggak. Resilience itu adalah kemampuan seseorang untuk kembali normal setelah mengalami masalah. Jadi resiliensi seseorang itu akan berbeda-beda. Ada yang istilahnya sama dengan pada saat seorang itu menerima sebuah berita duka atau mungkin kegagalan, bagaimana sih seorang itu bisa kembali normal itu. Kemudian neighborhood safety, keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian awareness to access to local health, jadi memang kesadaran keluarganya lah mungkin ya untuk segera membawa pasien tersebut ke pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian academic achievement itu merupakan sebuah penghargaan akademik yang diberikan kepada orang tersebut agar istilahnya untuk menyemangati dia lah istilahnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah parent connectedness, dan itu yang paling penting. Parent connectedness adalah kedekatan dengan orang tuanya. Kalau untuk anak-anak ini ya, jadi kita wajib mendekati. Kalau misalnya kita sebagai perawat, kita juga harus bisa berperan sebagai orang tua. Jadi kita bisa mendekati pasien dan menyatakan bahwa dia aman gitu. Nah, mungkin hanya itu saja. Untuk apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan langsung ke bawah atau mungkin bisa juga melalui WA group atau e-learning juga bisa, tidak masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kita tetap bisa menjadi protective factor bagi pasien-pasien yang akan mulai bunuh diri. Baiklah, apabila ada kesalahan mohon maaf. Bapak akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.